Selamat siang. Wow. Ramai banget ya Fir ya? Betul Jer, rame banget. Dari ujung kanan hingga ujung kiri rame banget Jer. Betul banget. Kalau misalnya dilihat-lihat ini udah ada 7.000 orang nih kayaknya. Jelas dong, jelas. Nah untuk menyapa mereka nih, aku pengen pantun dulu kali ya. Boleh gak Fir? Boleh dong, boleh banget ya. Jer. Ke rumah mertua, bawa semangka. Cakep. Jangan lupa dibungkus gabus. Cakep. Selamat datang di acara Kick Andy Goes to Kampus. Suatu kehormatan bagi kita nih Jer untuk bisa membuka acara yang sangat luar biasa ini, Kick Andy Goes to Kampus. Terima kasih Kick Andy karena udah hadir di Universitas Prasetya Mulia. Oke, jadi kalau boleh tahu nih Fir, tema dari sesi kali ini apa tuh? Wah, tema hari ini sangat luar biasa Jer. Apa tuh? Spill dong. Temanya adalah Impact Maker. Langsung saja, mari kita sambut Bang Andi Afnoya. Baik, terima kasih Jericho, Firna. Apa kabar semua? Kita muda? Kita muda? Kita muda? Terima kasih untuk Prasetya Mulia dan teman-teman mahasiswa yang sudah hadir di acara Kick Andy Goes to Campus. Jadi ini adalah episode kedua Kick Andy di Prasetya Mulia. Jadi kita berikan aplaus yang meriah untuk Prasetya Mulia. Teman-teman baik yang ada di kampus ini maupun teman-teman yang ada di rumah masing-masing atau dimanapun yang sedang menonton acara ini. Ada kegundahan ya saya dan teman-teman ketika melihat bahwa banyak sekali anak muda di Indonesia yang orientasinya dalam kehidupan itu lebih kepada materi. Sukses itu diukur dari seberapa kaya aku, seberapa banyak uang yang aku miliki. Itulah ukuran sukses. Hari ini aku dan narasumber ingin melihat perspektif lain dalam kehidupan. Kita semua harus kaya, kita semua harus punya uang, kita semua harus sejahtera. Tetapi justru dengan uang, dengan kekayaan, dengan kesejahteraan kita, kita harus berdampak. Jadi jangan sampai kemudian uang adalah tujuan. Uang hanya sebagai alat untuk membuat kita bisa berdampak. Dan kalau kita berdampak, kita akan bahagia. Ya, ada yang bilang kita akan kaya, ya masih orientasinya materi ya. Enggak apa-apa, enggak ada yang salah ya. Artinya kita semua harus sukses dalam kegiatan apapun yang kita lakukan. Tapi kita harus tahu bahwa materi itu tidak identik dengan kebahagiaan. Tapi kalau nggak punya duit, nggak bahagia. Baik, hari ini tadi sudah disebutkan oleh MC ya, kita akan bicara mengenai impact makers. Jadi bagaimana kita menjadi sosok yang berdampak dalam kehidupan. Ingat, hidup itu hanya satu kali teman-teman. Karena itu hidup kita harus berarti. Ya. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai kehidupan yang berarti dengan kehadiran 3 narasumber tamu kita yang istimewa. Kita panggil yang cewek dulu. Veronica Kolendam. Veronica dari YCAP Foundation. Diikuti oleh Billy Boon, founders yang on top. Lalu ada Arto Biantoro, gambaran brand. Ya, 3 sahabat mentor ini adalah yang selama ini menjadi figur yang selalu kalau mereka hadir itu identik dengan dampak, impact yang mereka berikan. Billy Boon, founder dari Yang On Top. Kemudian sekarang dia juga adalah BOD dari? Di venture capital lah. Yang punya duit. Jadi harus baik-baik ya. Ya boleh tepuk tangan, begitu duit langsung tepuk tangan lagi. Aduh ini harus kaya ya tadi ya. Iya. Jadi kalau mau memulai bisnis,
nggak punya uang tapi punya ide yang kalian yakini bahwa ide ini akan sukses, inilah orangnya. Ya, baik. Kemudian yang kedua, wanita cantik jelita yang selama ini memang dikenal karena memiliki banyak kegiatan yang tujuan akhirnya adalah bagaimana memberikan dampak kepada masyarakat melalui YCAP. Cerita sedikit, YCAP ini sudah umur berapa tahun, kemudian YCAP ini apa? Waduh, kalau ngomong YCAP umur Foundation. ketahuan nih. Ketahuan udah. Ini sebelum Masehi atau sesudah? Jadi YCAP kebetulan tahun ini kita perak 25 tahun. 25 tahun. Kayaknya Pengabdian tanpa henti dan masih relevan. Kayaknya YCAP lebih tua dari yang hadir di sini ya. Tapi itu membawa bahagia, betul banget. Tapi membawa juga learning, pembelajaran ya dalam hidup gimana berbuat baik di Indonesia Raya. Nggak gampang. Walaupun ada duit ya. Maksudnya duitnya ada. Duitnya ada, ya. Ini kalimat harus dicatat ya teman-teman. Kalau memang hati kalian ada calling itu panggilan yang kuat untuk aku harus hidup dan berdampak. Ini kan pertanyaan, aku hidup untuk apa? Tuhan, kenapa aku ada? Pernah nggak kalian bertanya seperti itu? Enggak, itu memang aku ada ya ada aja. Kenapa harus ditanya-tanya gitu ya? Aku harus tanya ke orang tua aku, kenapa aku dibuat gitu ya? Bukan. Kita harus bertanya, Tuhan, kenapa aku ada? Tuhan, apa sebenarnya peranku dalam kehidupan? Jadi kalian jangan mengalir begitu aja, aku hidup ya, sudah hidup aja. Jangan. Coba nanti jawab pertanyaan, Tuhan, kenapa aku ada? Tuhan, apa peranku dalam kehidupan ini? Nah, itu nanti akan ada jawabannya ketika 3 sosok ideologku ini akan berbicara. Jadi YCAP itu YCAP Foundation dulu didirikan untuk? Ya, kita banyak di pemberdayaan masyarakat yang di ekonomi bawah tentunya. Bilangnya sih intervensi keluarga ya, karena kita memberdayakan ibu secara ekonomi, lalu anaknya si ibu kita sekolahkan pemberdayaan lewat pendidikan. Jadi itu integrasi dari sebuah intervensi yang membawa mereka keluar dari generational poverty, yang kita bawa perjalanannya sih jelas kalau buat kita karena impact measurementnya juga jelas, keterukuran dari dampak keluar dari kemiskinan kota ya. Jadi $2 per kapita income, ini standarnya World Bank, kita bawa ke 6, kita bawa ke 8. Ketika mereka bisa sampai ke 8 artinya membawa mereka keluar dari kemiskinan kota masuk kepada aspiring middle class. Udah di ujung, di pintu masuk untuk masuk ke grup middle class. Nah itu tugasnya kita memberdayakan. Wow. Nanti lebih jauh dari itu ya teman-teman. Karena kalau bicara soal impact ya, apalagi social impact, Veronica Kolendam ini adalah 40 wanita yang paling powerful di dunia. Masuk ke situ. Iya. 40, nggak gampang karena kebanggaan Indonesia. Kemudian ada Arto Biantoro. Arto Biantoro dengan gambaran brand. Nah, cerita sedikit gambaran brand itu apa? Baik, gambaran brand itu adalah sebuah entitas yang fokus kepada pengembangan brand-brand lokal. Kami mulai tahun 2006 bergerak secara senyap untuk mendorong berbagai pihak, industri, model-model kewirausahaan untuk bisa tumbuh menjadi brand-brand lokal yang tangguh. Tahun 2018-19 kami bertambah besar lewat sayap-sayap organisasi, salah satunya adalah Indonesia Brand Activist Network. Itu adalah para penggerak-penggerak brand yang tersebar di 70 kota di seluruh Indonesia, dan kami bergerak untuk mendorong, mengadvokasi, membuat model-model bagaimana kewirausahaan, usaha mikro kecil menengah bisa tumbuh bersama-sama dengan masyarakat, pemerintah, dan semua sistem pentahelix yang ada di dalamnya. Wow ya, kita berikan plus. Dan yang on top ini boleh ceritakan apa, terus kemudian lahirnya kapan, tujuannya apa ini yang on top? Simple cepatnya adalah dulu saya orang karir ya, kuliah lulus kemudian tadi tuh
pengen sukses. Sukses tuh apa? Kaya, karirnya sukses segala macam. Dan itu sah apa enggak untuk di umur kalian? Sah banget karena saya juga dulu kayak gitu ya. Nah terus kemudian kejebak nulis buku, disuruh nulis buku. Saya nulis buku, begitu bukunya diluncurkan ternyata saya terima sebuah email dari anak gak mampu di Medan yang bilang terima kasih Mas Billy udah nulis buku, saya jadi tahu mesti ngapain. Nah disitulah saya ketemu yang namanya purpose hidup yang tadi Mas Andi bilang. Panggilan ya bahwa di situ saya renungin untuk pertama kali saya tahu kenapa saya dilahirkan di dunia ini. Ya, ini spiritual banget lah. Jadi waktu itu bisikannya adalah saya dilahirkan di dunia ini untuk lebih banyak berbagi. Sesimpel itu. Jadi saya tinggalin karir saya di korporasi waktu itu. Saya umur 29 udah jadi direktur. Tinggalin itu semua kemudian mulai Yang on Top. Karena Yang on Top itu adalah sebuah buku yang saya tulis. Di mana saya mikir yang oke, kalau mau lebih banyak berimpact gitu. Kayaknya saya gak bisa lagi kerja full time. Gitu ya sebagai seorang karyawan. Nah jadi lahirnya di tahun 2009. Tujuannya apa? Tujuannya pengen bikin anak-anak muda itu bisa sukses di usia muda lah. Jadi intinya saya nggak bilang harus jadi entrepreneur, saya nggak bilang harus tajir melintir, kaya raya segala macam. Tapi ujung-ujungnya adalah kita sukses itu adalah harus bisa berimpact gitu ya. Kalau tadi berimpact ujungnya apa? Ada Mas Andi bilang bahagia betul. Ada juga yang bilang kaya, itu adalah bonus sebenarnya. Jadi Yang on Top sekarang ini ada di majority-nya 95% I would say komunitas organisasi ini di mahasiswa. Jadi sekarang kita ada di 231 kota di Indonesia. 231 kota. Di sini disebutkan bahwa 40 kunci sukses di usia muda. Om Andi gitu kan. Ini saya harus baca supaya tidak salah. British Council misalnya mencatat selama 5 tahun terakhir ini tren kegiatan sociopreneurship atau social enterprise di Indonesia itu meningkat 70%. Jadi ini kan tadi dibilang beroperasi secara senyap. Artinya tanpa harus teriak-teriak bahwa aku melakukan kegiatan kebaikan dalam hidupku. Tapi peningkatannya 70%. Artinya 67% dari 1.388 organisasi dan unit usaha sosial yang disurvei oleh British Council ya. Jadi rata-rata generasi Gen Z yang memimpin sekarang ini di dunia sosial. Nah, kalau di sini yang paling awal dan paling lama dan paling menderita, yang paling tough untuk terus menjalankan misi sosial itu namanya Veronica Kolendam. Ini ratunya nih. Ratunya, ini di Indonesia maupun di dunia internasional ini sangat dikenal. Nah, Vera, bisa cerita apa yang dimaksud dengan sociopreneurship? Karena banyak anak-anak muda yang bilang, Om Andi gitu kan. Atau Pak Kik gitu. Aku ini sekarang sudah berdampak, berarti aku sociopreneurs dong. Maksudnya apa? Karyawanku udah 40 Om. Mereka aku gaji, ada yang sudah nikah, punya 1 anak, ada yang 2 anak. Kan berarti aku berdampak dong, memberikan dampak sosial ekonomi buat karyawan-karyawanku. Nah apakah itu masuk sociopreneurship atau bukan? Coba jelaskan dikit definisi dari sociopreneurs. Iya, jadi sociopreneurship atau kewirausahaan sosial, wirsos juga suka disingkat begitu Bang. Sebenarnya itu usaha untuk sosial, untuk ada misi sosial tapi dikerjakan dalam ranah entrepreneurship atau dalam ranah dagang lah ya, konteks orang berbisnis gitu. Jadi bukan cuman sekedar kalau di Indonesia ini kan strukturnya kalau nggak PT, perusahaan atau yayasan. Jadi kalau si sosial entrepreneurship selalu tuh diarahin ke sini nih. Udah pasti sosial yayasan gitu. Sementara yayasan cari uangnya kan udah pasti donasi ya, nggak mungkin terima investasi gitu, nggak mungkin kan ke ventures terus minta uang untuk yayasan kan nggak mungkin. Jadi ada pembeda itu. Nah 5 tahun sudah kita berjuang bersama Arto untuk adanya struktur di tengah-tengah di antara perusahaan dan yayasan, namanya kalau bisa sih PTS, perusahaan sosial gitu. Jadi itu masih dalam perjuangan.
Kriterianya apa sih kalau mau jadi PTS ini misalnya? Kita sama-sama berbisnis tapi punya dampak sosial sama berbisnis yang cuman mungkin dampak sosialnya tadi ya yang disebut punya pegawai 10, 20 digaji pasti dong berdampak kepada keluarganya, nggak salah, bener banget. Tapi kalau kita bicara dalam ranah impact ini mungkin yang namanya kita panggil people impact. Impact people dari sebuah company yang berdiri. Tapi ketika company itu bicara, aku mau bikin satu produk gitu. Tapi dari cara saya bikin produk ini harus yang ramah lingkungan. Nah itu udah impact environment. Itu kan jadi ada beberapa ranah yang harus kena gitu ketika kita menjadi sebuah social enterprise. Atau kita bilang lagi tadi, yang tadi saya bilang ada keterukuran dari dampaknya. Saya mengukur dampak apa enggak gitu. Nah itu semua yang di sini mungkin pernah dengar kata ESG ya, ESG, Economic Social Governance. ESG ini kan semacam STEM yang sekarang semua perusahaan udah kena. Kalau nggak punya STEM sustainability, artinya apa sih? Kalau dia nggak bikin sustainability report gitu ya, bagaimana the way they do business atau service yang sudah harus ramah lingkungan, yang harus memperhatikan nasib pekerjanya, employee-nya tadi, dan juga harus tata cara menghasilkan produk atau service itu harus tidak merusak lingkungan dan harus sustainable gitu. Itu nggak dapat lagi loh financing dari bank tanpa cap ESG. Udah dimulai dengan mining ya, pertambangan akan masuk lagi ke semua ranah sektor usaha. Kenapa? Karena artinya dunia ini juga perlu kita bikin sustainable planet ya kan, ini kan purpose planet sama people ya. 3P ini harus kena gitu, barusan masuk ke kriteria saya ini social enterprise gitu. Jadi harus ada impact people, impact planet, sama impact secara profit. Kenapa sih perlu profit? Cuan, kenapa Bill? Kalau saya ngeliatnya gini, exactly yang tadi Mbak Vera bilang gitu. Cuman ada, kalau zaman dulu ya, itu cuman PT sama yayasan. Satu di spektrum yang cuan doang, dagang doang, yang satu berbagi doang. Nah kemudian misi doang gitu, dan untuk bisa hidup biasanya cuma minta-minta sumbangan terus gitu ya. Nah makin kesini itu makin bergerak ke tengah. Jadi kalau sekarang saya dari kacamata misalnya investor, saya melihatnya adalah company itu foundernya itu harus punya misi ya. Harus punya misi, mau berdampaknya seperti apa. Ujung-ujungnya, makanya tadi saya bilang ujung-ujungnya duit, segala macam itu jadi bonus gitu. Jadi kalau saya ketemu founder yang bilang, Mas Billy saya mau minta duit karena saya mau bikin ini gede jadi 1 triliun. Itu buat saya gak kena tuh gitu. Memang ujungnya duit harus bisa sustainable segala macam oke. Tapi berdampaknya apa? Karena kalau kita ngomongin bisnis, hukum bisnis, semakin besar produk dan jasa kita digunakan oleh lebih banyak orang, otomatis dengan sendirinya akan jadi gede perusahaannya gitu ya. Jadi kalau saya ngelihat ke 15 tahun yang lalu yang on top ya, ketika bangun tadi saya bilang kan, purpose-nya untuk lebih banyak berbagi. Terus kemudian saya berhenti kerja. Saya bikin yang on top dari judul buku menjadi waktu itu not even ada legalnya. Jadi cuman komunitas doang lah. Saya ketemulah orang yang ngejerumusin saya. Yaitu Mas Andi. Mas Andi yang bilang, Bill kalau kamu mau yang on topnya berdampak sampai 100 tahun ke depan. Karena saya cerita pribadi, saya bilang saya pengen yang on top ini jadi gerakan, jadi community organization. Yang kalau besok amit-amit saya meninggal ini bisa jalan terus. Saya ngomong gitu ke Mas Andi. Mas Andi bilang kalau kamu mau sustain, kamu harus bikin ini menjadi legal entity. Nah waktu itu kan sampai sekarang belum ada PTS kan. Jadi Mas Andi bilang pilihannya 2, kamu mau jadi yayasan apa mau jadi PT. Disarankan untuk jadi PT ya. Yang penting kamu harus bisa cuan supaya gerakan ini bisa jalan terus. Saya ingat banget waktu itu Mas Andi ngomong gitu. Nah jadi yang on top itu bergeraknya ada di pendidikan, kesehatan, lingkungan, sosial, dan entrepreneurship. Sekarang ini baru berapa tahun yang terakhir baru masuk ke teknologi. Nah jadi sebenarnya yes bentuknya PT, tapi purpose dari awalnya tuh memang udah banyak sosialnya. Bahkan waktu itu nggak tahu mau dapetin duit dari mana kecuali dapat dari sponsor-sponsor. Nah puji Tuhan ya mungkin nanti akan diceritain sama teman-teman di sini. Ketika kita bikin sebuah mau usaha mau apalagi yang sosial itu nggak gampang.
7 tahun berdarah-darah saya ngejalanin yang on top sampai akhirnya sekarang ini oke lah. Ada strategic partner dari brand-brand besar yang mulai percaya. Tapi dengan konsistensi 7 tahun gitu. Jadi again yang dibilang sama Mbak Vera itu social entrepreneurship tuh kayak begitu ya. Tapi buat teman-teman sebenarnya mulai aja dulu gitu loh. Nggak melulu harus bilang saya harus berimpact doang. Duitnya nanti dari mana gitu. Atau saya harus cuan doang. Enggak. Udah makin ketemu di tengah kok gitu. Jadi kalau mau bikin semacam social enterprise, ada panggilan sosial dalam bentuk PT, nggak apa-apa. Sekarang banyak sponsor yang udah teredukasi, mereka nggak masalah loh masukin uang ke PT, tapi memang bayar pajak langsung ya, kena pajak. Masalahnya sumbangan masuk ke PT kena pajak. Sekarang gimana caranya, aduh ini agak sensitif ya. Tapi gimana caranya kita bisa bekerja sama mungkin ya dengan sponsor supaya ini bisa tax free. Nah itu banyak caranya. Tapi mungkin selama ini direinvestasikan untuk kepentingan sosial, rasanya nggak ada yang bakal protes gitu. Nah kalau gambaran brand ini, tadi kan bilang bahwa fokus untuk membantu UMKM. Ini menarik nih. Saya potong sedikit nih. Gimana? Karena saya tahu banget dia dapat klien dari perusahaan besar untuk ngebantuin brandingnya, ditolak sama orang gila ini. Keren gak? Tepuk tangan lu dong kalau gitu. Ditolak. Karena dia Jangan tepuk tangan dulu. Kita lihat penderitaannya dulu. ditolak dan dia lebih milih pengen bantuinnya UMKM. Terus saya nanya, kenapa bro? Terus bilang, ya gue gak ada hati bantuin dia, gue ada hatinya untuk bantuin UMKM. Wow. Bill, karena Arto Biantoro sudah kaya. Kayak dalam perbuatan baik. Emang enak kalau udah tajir melintir kayak begini ya? Coba jelasin kenapa yang gede yang pasti banyak duitnya ditolak, kemudian lebih peduli pada yang kecil yang ya kita tahu lah. Iya sebenarnya banyak model-model ya. Kalau kita melihat bagaimana kewirausahaan hari ini menjadi tulang punggung. Bukan hanya tentang ekonomi, tapi tulang punggung sosial, tulang punggung budaya. 98% lapangan pekerjaan kita dihasilkan oleh sektor usaha mikro kecil menengah. 60% GDP kita lebih dihasilkan oleh skala itu. Maka menjadi wirausaha jauh sebelum masuk ke level scale up, menjadi seorang wirausaha saja dengan skala mikro atau kalau Tante Vera ini ultra mikro saja sudah menjawab permasalahan yang ada. Jadi mendorong kewirausahaan dalam konteks gambaran brand adalah bagaimana menumbuhkan sustainable business yang pada titik tertentu si founder atau si pemilik memutuskan untuk scale up. Saya termasuk orang-orang yang tidak bilang anti terhadap UKM naik kelas. Tapi UKM naik kelas itu butuh kedewasaan. Karena ketika proses naik kelas dibangun, dia juga akan berhubungan dengan resiko-resiko. Omset 100 juta misalnya, dengan 1 miliar, dengan 10 miliar. Memiliki resiko yang berbeda-beda. Nah kita mendorong pemerintah, komunitas, organisasi mendorong pertumbuhan kewirausahaan dengan terminologi UKM naik kelas. Tapi menjaga kewirausahaan untuk tetap tumbuh dan sustain dalam 20 tahun ke depan itu juga PR penting. Kita mendorong pertumbuhan kita di atas 5% sekarang. Kewirausahaan ada di mana-mana. Di setiap kampus hari ini banyak kewirausahaan. Kita melihat mendorong, pernahkah kita melihat ke belakang siapa yang bertahan? Berapa lama bisa sustain? Maka PR pertamanya adalah bukan naik kelasnya dulu. Adalah bagaimana membuktikan model bisnis kita, bisnis sederhana itu, jualan kaos, jualan apapun, bisa sustain sampai 5 tahun ke depan. Dan itu penting bagi kami, bagi komunitas, bagi perkumpulan untuk melihat key sukses faktor ini. Kenapa? Karena sukses faktor inilah yang akan mendorong lebih banyak anak muda untuk menjadi wirausaha. Kalau tidak, siapa yang mau jadi wirausaha? Kalau di dunia startup berapa? 2:2000 yang berhasil. Siapa yang mau menjadi wirausaha hari ini? Nah ini PR-PR yang harus dilakukan bersama-sama. Bukan hanya dari sisi pemerintah yang mendorong kewirausahaan, tapi juga dari akademisi yang punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa kewirausahaan yang telah ditumbuhkan itu terus berlanjut. Kalau tahun ini kita punya 10.000 wirausaha baru, tahun depan 10.000, apa yang terjadi dengan 10.000 yang sebelumnya? Pernah nggak kita data? Pernah nggak kita lihat? Pernah nggak kita lihat keberlanjutannya? Ini belum masuk sampai ke ranah usaha sosial. Ini masih usaha-usaha biasa lah. Bikin coffee shop misalnya. Hari ini kita melihat
tren coffee shop, semua bikin coffee shop. Pertanyaannya dalam 5 tahun apakah mereka sustain? Nah itu penting bagi kita semua bekerja sama mencatat dan membuat model ekosistem yang pada akhirnya membuat wirausaha itu akhirnya bisa tumbuh dan bertahan. Wow, ya. Kita break close. Vera, bisa kasih contoh nggak orang-orang yang apakah di dunia, apakah di Indonesia yang kemudian relatif bisa sustain ya, mempertahankan misi mereka untuk berdampak, tapi perusahaannya sehat. Nah itu bisa kasih contoh. Mungkin komentar sedikit, tadi kan dia bilang mau buka kafe, ini paling gampang ya bikin buka kafe. Buka kafe ya itu bisnis usaha gitu, tapi kalau buka kafe dengan memberdayakan, ada contohnya Petani-petani kopi. Misalnya yang melayani semuanya bisu tuli Penyandang itu kan. disabilitas. Nah itu si Finger Talk tuh, walaupun mereka nggak ekspansi gila-gilaan, masih masuk klien grupnya Arto. Baru punya 2 cabang toh, si Finger Talk, tapi mereka setia loh memberdayakan mereka yang bisu tuli. Dan sustain kan? Sustain. Disa foundernya lagi kerja di Jepang, tapi ibunya sama kakak perempuan, adik perempuannya yang jalanin. Nah itu panggilan. Saya juga nggak tahu kenapa Disa itu, dia sendiri nggak bisu tuli ya, tapi dia tuh terpanggil keras gitu untuk situ. Panggilan itu harus diresponi. Ya dalam hidup supaya kita mendapati makna hidup, arti hidup, purpose hidup itu. Jadi ide yang sama bikin coffee shop tapi dengan memberdayakan yang bisu tuli, yang disabilitas ataupun ada juga nih Bang Adi saya lupa namanya yang ngeladenin jadi servernya itu yang kena demensia. Jadi udah pasti orderan kita dia lupa. Salah, iya. Salah apa lupa gitu. Tapi itu fun ya. Tapi that's the fun of it. Kita memahami orang-orang yang demensia. Iya demensia. Jadi Demensia. oma-oma yang kalau mungkin yang pernah teman-teman pernah ke Singapura juga ya. Kalau kita lihat di Changi itu kalau yang bersihin WC, yang bersihin. Lansia semua. Lansia semua karena lansia ini paling kasihan loh. Setelah mereka pensiun anak sama cucu semua sibuk sekolah dan bekerja, hidup sendiri terisolasi, mental health masalahnya. Gitu misalnya anak saya kebetulan bikin rahasia gadis. Ada yang tahu gak rahasia gadis? Rahasia gadis, ada yang Tahu ya, tahu ya. Tahu. Nah, si Adele ini mulai di rahasia gadis waktu zaman Covid, di mana banyak remaja putri sekolah online, terisolasi, lonely, muncullah kecemasan, depresi, lalu mulai ada confession online gitu kan. Nyaris bunuh diri banyak juga. Bunuh diri 1 dari 5 ya kalau nggak Iya. salah ya waktu zaman itu kita bikin. Jadi ini sebenarnya jadi semacam, ini ke impact company yang berdampak kan. Company-nya sendiri nggak pernah rugi loh Bill. Tahun pertama untung 300.000. Tapi untung. Enggak negatif gitu. Sampai sekarang udah lebih bagus jauh, nolnya udah nambah banyak karena sponsor tadi. Tapi mereka berdampak, mereka punya impact dan sustainable. Kenapa sustainable? Yang ikut 5 juta bisa mulai jualan kan. Jadi marketplace gitu. Ini ide-ide aja sih. Jadi itu satu. Yang tadi Disa juga bisa. Jadi barang yang sama, ide bisnis yang biasa. Tapi ada unsur pemberdayaan itu yang membedakan kalian dari bikin kafe aja sama kafe yang memberdayakan. Dan saya kalau boleh titip berpikir dalam ranah yang embedded. Jadi antara bisnis tadi kan si Billy bilang kalau usahanya tambah besar banyak yang belanja, kliennya makin banyak udah pasti company-nya makin besar. Company makin besar artinya dampak makin besar. Gitu kan. Contoh juga Sukacita. Tahu ya yang jualan di Asta. Nah, itu dia cuman memberdayakan 40 apa 50 ibu-ibu tenun. Tapi ya udah cukup. Kadang-kadang ya dampaknya segitu aja nggak apa-apa kan Tok. Nggak harus tiba-tiba 5 juta ibu-ibu tenun nggak harus. Tapi 41 desa dia usahakan, dia kasih kerjaan lalu hasilnya dijual dengan begitu bagusnya. Harga premium sih terus terang. Tapi orang masih beli karena impactnya kita berasa turut memberdayakan si ibu-ibu di desa mana gitu dengan membeli produknya. Nah itu sebenarnya beberapa contoh-contoh
ide bisnis, jualan biasa, tapi ada pemberdayaan, itu maksudnya yang jadi kewirausahaan sosial. Berpikir dalam ranah usaha, bisnis, trading, dagang, harus cuan, tapi memberdayakan at the same time gitu. Safa sebenarnya punya keinginan besar yang cukup kuat di sini dari sejak sekarang, walaupun belum punya uang, untuk berbuat baik dalam hidup. Ya, banyak. Semua Tepuk tangan dong buat kalian dong. untuk kita Keren. semua. Keren. Baik, lanjut. Tuh, aku ingin tanya Billy Boon ya. Ini kan yang on top waktu awal-awal, ini kan sebenarnya menceritakan kisah sukses apa yang pernah dijalani oleh Billy Boon pribadi ya. Bagaimana di usia muda dia sudah sampai pada posisi yang top ya, di top manajemen ya di berbagai korporasi. Orang kemudian waktu itu ya menanggapinya, oh ini sukses dalam pengertian gajinya besar, duitnya banyak. Tetapi kalau kita lihat rentetan dari buku-buku yang diterbitkan, kemudian conference yang diadakan, ini kan sudah berbeda sekali. Sebenarnya nilai apa yang ingin disampaikan dalam usia muda kamu sukses, tapi sukses yang bernilai. Nilai apa sebenarnya yang ingin dibagikan atau ingin disampaikan? Benar Mas Han, karena gini, saya tuh dulunya gak suka baca buku. Kemudian ada penerbit yang bilang, Bill tulis buku dong gitu. Kenapa saya disuruh tulis buku? Karena waktu itu umur 26 saya jadi GM-nya Oakley Indonesia. Jadi orang nomor 1 di perusahaan Oakley lah ya di Indonesia. Jadi Bill sharing dong gimana supaya kalau anak-anak muda itu bisa mencapai karirnya bagus lah kira-kira gitu. Jadi sebenarnya di buku yang on top ini semuanya common sense. It's all about mindset, it's all about common sense ya. Yang on top ini tidak pernah menyuruh anak muda, generasi muda untuk jadi entrepreneur, tidak. Karena yang saya believe adalah buku yang on top ini isinya itu cuman value, dalam kutip cuman value ya. Nah, cuman saya believe bahwa kalau kita sebagai manusia punya value-nya benar, Mas Han, kita bisa respect semua orang, kita kalau janjian on time, kita bisa berpikiran terbuka, kita bisa segala macam deh, extra mile, kita fokus ke performance kita bantuin orang, itu semua common sense. Semua orang udah tahu lah mengenai hal itu. Nah, tapi ya makanya tadi saya bilang banyak common sense di era sekarang ini yang tidak menjadi common practice. Common sense tapi nggak dijalanin. Padahal itu adalah value yang merupakan sebuah foundation yang sangat dibutuhkan untuk kita sukses ya. Karena setelah kita punya value-value ini, mau jadi dokter, chance suksesnya akan lebih besar. Kita mau jadi penyanyi, mau jadi artis, mau jadi entrepreneur, mau jadi investor, mau jadi karyawan, mau jadi apapun, chance-nya akan lebih baik karena kita punya value yang baik. Gitu. Jadi yang on top itu lebih kepada menekankan mindset-nya harus benar, value-nya harus benar. Kita harus punya integritas, jangan nyari jalan pintas gitu. Saat ini banyak anak-anak muda yang flexing, harta, kaya, segala macam. Ternyata kita tahu banyak yang masuk penjara juga dan seterusnya dan seterusnya. Kalau saya ngelihat yang kalau bisa sukses dan malam tidur nyenyak, kenapa kita sukses tapi malam nggak bisa tidur gitu. Mungkin Baik. karakter di atas exactly. kemampuan. Ya, karakter. Kemampuan penting, capability, capacity itu penting dan itu yang kita dapat dari sekolah sama pengalaman kerja. Tapi karakter ketika kalau bos mau promosi 2 orang, ya kan sama nilainya sama nih scoringnya, yang mana sih yang lebih baik? Orangnya, oh yang ini bos, dia yang dipromot. Karakter. Ketika saya nge-hire orang aja di company, yang satu IPK-nya 3,5, karakternya bagus banget. Yang satu 4,0, karakter jelek. Jelek dalam arti dia ngerasa paling pintar di dunia. Tebak mana yang saya pilih? Yang 3,5, yang cuman 3,5 tapi karakternya baik dibandingkan yang 4,0 karakter 2,5 dia angkat gak Bang Bill? 2,5. Jadi poinnya nggak usah bagus-bagus nilainya sebenarnya ya gitu ya kira-kira Bill ya. Kenapa? Poinnya nggak usah bagus-bagus di sini IPK-nya. Langsung mereka bilang nggak usah IPK. Itu yang di belakang-belakang. Alhamdulillah. Yang IPK-nya tadi 2,5 tadi bilang alhamdulillah. Ini ada cerita real loh. Iya, Jadi saya pernah di event yang nonton pernah ada satu pembicara. Terus kemudian dia nanya, di sini berapa? Sekalian saya nanya coba. Di sini yang IPK-nya di atas 3,5 angkat tangan. Saya dulu. Angkat tangan bangga dong. Lumayan Oke. banyak ya, lumayan banyak. Yang antara 3 sampai 3,5? Oke. Cukup banyak. Yang di bawah 3? Nah siap-siap DO tuh. Sisanya. Hah?
Siap-siap Deo tuh yang di bawah 3. Pembicara saya waktu itu, dia Iya. bilang gini, kalian di bawah 3 malu. Saya itu IPK-nya 2, rendah lagi. Dia bilang gitu. Terus sekarang saya meng-hire orang-orang yang IPK-nya 4. 3,5 ke atas. Dia jadi apa akhirnya ini? Nah, dia jadi apa? Dia jadi entrepreneur, Mas San. Kenapa? Ketika dia lulus kuliah, nggak ada yang mau nerima dia jadi kerja di tempat kerja. Jadi akhirnya mau nggak mau dia jadi pengusaha. harus usaha sendiri. Dia harus usaha sendiri. Sukses. Sukses. Tunggu dulu sampai di sini kan. Yang IPK-nya 2 tadi coba angkat tangan. Nah, udah mulai berani. Udah mulai calon berani. pengusaha itu Calon sebenarnya. pengusaha Jadi yang- sukses. Enggak, jangan. Gini, saya ngomong kayak begini nih, kadang-kadang bilang, iya karena Mas Billy kan jelek. Nah, lulus S2-nya juga cum laude 1 tahun. Wah. Jadi saya tetap believe kalau bisa IPK-nya bagus, kenapa tidak? Gitu. Ya Tapi harus karakter maunya penting. semuanya dong. IP bagus, karakter Iya, bagus Iya, gitu. maunya Itu begitu. barusan Betul. Oke. top of the world. Kembali ke Arto, ini menarik sekali ya gambaran brand ya. Sebenarnya kalau kita bicara, katakanlah ada satu UMKM. Produknya sebenarnya menarik, bagus, tapi belum kira-kira nggak laku atau dia nggak tahu mau kemana. Apa yang dibantu ini sebenarnya? Ya itu pertanyaan sulit sih ya. Pertanyaan Hampir sulit semuanya kita bantu. karena pertama kita harus akui Indonesia itu bukan negara yang tumbuh dari model kewirausahaan. Ya kita kan dijajah ya Bang Andi. Jadi setelah tahun 45 saya meneliti tentang brand selama ini di Indonesia. Brand tertua kita namanya Kopi Tanah Tinggi 1878. Kami lagi mengerjakan satu project dengan sebuah brand namanya Laba-Laba. Kalau ada yang pernah tahu itu reparasi segala. Ya Laba-Laba ya. Masih 1898, 5 generasi. 5 generasi. Zaman dulu semua orang kesan ini yang betulin tas, apa semua itu ya. koper. Ya. Kalian tahukah itu? Nggak tahu kan? Laba-laba, aduh masih ada. Kalau tahu Masih. berarti kita seumur. Oke, kenapa? Apa yang terjadi? Ya kan? Jadi di Jepang ada 1.500 perusahaan yang usianya di atas 200 tahun. Di Eropa, di Jepang 3.000 perusahaan di atas 200 tahun. Di Eropa 1.500 tahun. Kalau kita pergi ke Jepang, onsen itu yang tempat berendam itu berdirinya tahun 1000 gitu, 1100, 45 generasi dibangun. Kita bukan Cina yang lahir udah bisa dagang gitu kan, mindsetnya udah mindset berdagang. Bukan India juga gitu yang jago. Memang kita punya suku-suku, Bugis, Madura, Padang itu udah by DNA mereka jago. Tapi secara keseluruhan kita bukan entrepreneur sehingga kemampuan untuk berpikir bisnis itu masih sangat lemah sekali. Nah ini tantangan. Tantangan yang pertama adalah bagaimana mendorong teman-teman wirausaha ini untuk melihat bisnis sebagai sebuah solusi. Jadi banyak teman-teman kita yang membangun bisnis menjadi produk substitute. Produk substitute itu apa ya? Contohnya kafe tadi. Kalau kita mau bikin kafe, nah salah satu problem kita adalah kita nggak punya data. Kalau adik-adik ini mau bikin kafe di Tangerang, berapa jumlah kafe yang ada di Tangerang sih? Nggak ada yang tahu. Tapi kalau kita buka data, oh ada 350 coffee shop di Tangsel. Dari situ kita sudah bisa tahu probability success rate kita tuh berapa. Nah kita nggak punya data itu, sehingga kita akhirnya membuat bisnis yang orang lain bikin atau orang lain buat. Trend base, kita kan paling jago nih trend. Cappuccino cincau, iya bikin cappuccino Ikut-ikutan cincau. semua. Ya kan, terus kemarin apa tuh? Ya coffee shop. Laundry kiloan semua. Nah nggak ada yang basisnya adalah memahami saya harus membuat bisnis. Nah tantangan terbesar dari proses bisnis sebenarnya sederhana sekali. Bukan soal digital marketing, bukan soal platform, tapi menemukan supply sama demand. Kalau kemudian ada coffee shop, ya itu kebutuhan. Tapi masalahnya sudah ada 3.500 coffee shop yang lain, sehingga potensi untuk dipilih menjadi jauh lebih kecil. Nah, harusnya seorang wirausaha pemula memulainya dengan melihat apa yang menjadi masalah di masa yang akan datang. Sehingga kebutuhan supply sama demand-nya ada problem dan ada solusinya itu tercipta.
Kalau kita masuk ke dalam apa yang lagi tren hari ini ya. Nah itu yang paling saya takut tuh Bang Andi. Ketika ada orang bilang ini kafe kekinian, nah udah selesai. Karena besok udah gak kekinian lagi kan gitu ya. Jadi konsep kita mau bangun bisnis apa yang lagi tren sekarang, selesai sudah. Karena bisnis sendiri, Billy berapa? 7 tahun baru bisa sustain. Average-nya berapa? Kalau di sekolah kita diajarin 5 tahun ya kira-kira ya. Baru kita bisa punya bisnis. Jadi kita bikin sekarang, baru menuainya 5 tahun ke depan. Itu ilmu apa dasarnya lah. Sama dengan brand. Membangun brand butuh waktu 5 tahun. Nah proses itu yang paling penting sebenarnya. Di luar dari yang lucu-lucunya ya. Bikin logo, bikin konten. Nah itu sih keren-keren. Tapi kalau dari awal yang dijual ya kopi. Mau sekonten sekeren apapun, ya cuma kopi gitu kan. Purpose driven-nya tadi harus kuat banget. Dan itu yang tidak ditemui. Dan itu menjadi tantangan kita. Karena apa? Kiblatnya Jakarta. Kan kita keliling nih Indonesia. Jaringan kami ada di 70 kota. Para aktivis melihat semua. Apa yang dibikin Jakarta, dibikin daerah-daerah. Jadi Jakarta adalah kiblatnya. Ya kalau kita bikin katakanlah coffee shop atau kita bikin bisnis-bisnis yang sifatnya daur ulang ya daerah akan mengikuti. Nah ini menjadi tantangan kita. Pertama adalah bagaimana membuka wawasan terhadap problem-problem itu. Dan saya kalau keliling ke seluruh daerah, saya bilang jangan copy Jakarta gitu. Jakarta itu nggak semuanya dari Jakarta itu benar gitu kan. Dan kalian harus memulai membangun bisnis based on problem yang ada di kota kalian sendiri. Dan build problem itu pelan-pelan. Sehingga tantangannya kemudian scalability-nya belum tentu bisa besar. Karena problemnya cuma ada di kota itu. Kalau di kota lain gak ada problemnya, dia scale up the business di kota lain, dia belum tentu bisa karena gak ada problem. Nah ini tantangan-tantangan yang dilihat di fase-fase awal. Di mana banyak sekali wirausaha pemula, excitingnya justru bikin logo, bikin kemasan. Nama yang sudah diberikan saya tadi sudah dikurasi, namanya Hendrik Dimara. Mana Hendrik? Kamu jadi Hendrik Dimara Noya. Mewakili Andi Noya ya. Dimara itu Papua ya? Iya Pak, izin Bu, saya ingin menanyakan panggilan sebagai seorang impact maker itu apakah kepada semua orang ataukah hanya kepada orang-orang tertentu saja yang menjadi pion? Bagaimana merasakan panggilan sebagai impact maker tersebut? Terima kasih. Pertanyaan menarik ini. Jadi Susah ini. Susah sekali, bagus pertanyaannya. Apakah semua kita ini bisa menjadi impact maker, bisa masuk ke menjadi socialpreneurs, atau orang-orang yang terpilih? Nah ini jawabannya aku belum pernah dengar dari 3 orang ini ya. Oke, silakan dijawab mulai dari Ladies first. Oh, ladies first. Sambil ngintip. biar kita punya napas. Well, Ya, kalau semua terpanggil menjadi socialpreneur jawabannya sih enggak ya. Tapi kalau impact maker iya. Kenapa? Karena di tempat terkecil kita misalnya keluarga deh, kita masih bisa kok creating impact. Contoh nih, kalau ini mbak-mbak di sini udah lulus, married ya kan, punya anak, minimal nanti punya suster kali yang bantuin atau ada mbak di rumah yang bantuin ya. Itu kita berdampak ke hidup mereka aja bisa sekali. Mbak itu punya keluarga, anaknya kita sekolahin, sekolah tinggi supaya anaknya nggak jadi mbak lagi. Ya kan, jadi kalau impact maker bisa. Semuanya harus jadi socialpreneur sih enggak. Oke, jadi mungkin kalau banyak juga yang nanya saya mengenai Mas Billy, apakah gimana caranya tahu untuk purpose hidup kita apa? Karena kita ngomongin panggilan, purpose gitu, itu saya percaya yang tadi juga Mas Andi bilang, setiap manusia di dunia ini dilahirkan untuk apa? Nah itu yang banyak anak muda tuh nggak mikir ke sana. Jujur saya juga nggak pernah mikir ke sana sampai dengan yang tadi saya cerita, saya terima email dari anak nggak mampu di Medan yang bilang terima kasih gitu, karena saya menulis buku. Nah pertanyaannya gimana caranya supaya kita layak untuk dikasih tahu purpose hidup kita apa? Adalah paling gampang adalah mencoba banyak hal. Saya kalau disuruh nulis buku dan saya waktu itu bilang enggak, saya nggak mau nulis buku, baca buku aja saya nggak suka. Mungkin saya nggak tahu purpose hidup saya apa. Karena saya dapetin purpose hidup dari yang tadi kan, pembaca buku saya, email saya, bilang terima kasih, saya renungin, saya jadi tahu. Tapi kalau waktu itu saya menolak untuk mencoba banyak hal,
Saya cuma bilang, ngapain gue udah jadi direktur umur 30, 29, gue udah happy hidupnya gitu kan, gaji gede, bonus gede segala macam. Mungkin sampai detik ini saya nggak tahu purpose hidup saya apa. Nah jadi kalau ditanya apakah semua orang bisa menjadi impact maker? Bisa, yes gitu. Tinggal sekarang kita ngomong seberapa besar impactnya. Berbuat baik ke tetangga lingkungan kita, ke RT kita, ke kelurahan kita, ke kota kita yang tadi Mas Arto bilang gitu. Itu udah, kalau kita bisa berbuat baik, kita udah jadi impact maker kok gitu. Tinggal sekarang kita luangin waktu buat teman-teman di sini yang jangan cuma ngejar IPK doang gitu ya. Renungin sebenarnya saya purpose hidupnya apa sih gitu. Kalau belum dapat, cobain banyak hal. Mungkin di salah satu pengalaman kalian akhirnya bisa nemuin sesuatu yang kalian tersentuh dan mau berbuat untuk memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Thank you. Terima kasih banyak Pak. Merangkum dari dua narasumber kita. Enak kan paling belakang bisa ngerangkum. Saya beruntung pernah beberapa tahun sekolah di luar negeri di Amerika dan tinggal di sebuah kota yang semua orang kayaknya kepingin pergi ke sana. Namanya San Francisco. Wah, pergi ke pinggir pantai kayaknya seru ya. Jadi kalau saya cerita sekolah di mana? Sekolah di San Francisco, ada kampus kecil di sana. Wah, enak banget ya kamu. Enak aja. Nggak tahu kita harus bangun pagi, harus susah-susah bangun, ngejar bus, hidup nggak seperti di American Dream. Jadi saya membayangkan banyak teman-teman di sini yang selalu berpikir, enak ya jalan-jalan ke luar negeri terus setiap hari, makan tidur, jalan-jalan ke luar negeri, makan tidur. Kalau kita lakukan itu secara rutin 3 tahun berturut-turut, kita pasti akan bosan banget. Apalagi kalau kita dikasih Tuhan 40 tahun, 50 tahun, 100 tahun hidup hanya bangun, tidur, jalan-jalan, bangun, tidur, jalan-jalan. Jadi jawabannya cuma satu dan clear, bahwa kita semua adalah impact makers. Ya, dan bedanya adalah masing-masing dari kita punya level. Kak Vera mungkin levelnya 83, Billy 79, saya mungkin 62. Mungkin kita semua di sini masih level 15, tapi kita semua harus berjalan menjadi impact maker dalam skala apapun, skala paling kecil. Bedanya dengan yang konsisten seperti Mbak Vera adalah konsisten. Berapa tadi? 25 tahun. Mungkin kalian sudah menjadi impact sekarang dengan membantu beberapa orang tapi hanya sporadis karena levelnya masih level 5. Nanti terus waktu bertambah, usia bertambah, kita menjadi semakin dewasa, kita mau lebih berimpact lagi. Maka ini menjadi poin penting bahwa kita sekolah terlepas dari IP-nya berapa, kita adalah impact dan kita punya tugas masing-masing. Nah, menemukan tugas itulah yang paling sulit tapi juga paling seru dalam hidup kita. Terima kasih banyak Pak. Iya. Baik, tentu dapat kenang-kenangan dari para mentor. Silakan diserahkan oleh Ibu Veronica Kolendam. Terima kasih pertanyaannya. Siap Pak, Iya. terima kasih atas Terima jawabannya kasih. juga. Istimewa sekali kamu foto sama kami ini. Iya Pak. Oke, siap. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan dengan penanya berikutnya ya. Erika Ernandalia. Silakan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber sekalian dan juga Bang Endi atas wawasannya. Jadi saya berasal dari daerah di mana pembangunannya itu masih sangat bergantung pada pemerintah. Nah, pertanyaan saya, menurut Bapak Ibu sekalian, apakah memungkinkan bagi saya untuk berperan dalam pembangunan tanpa harus terjun di dunia politik begitu Bapak Ibu? Karena saya memiliki impian untuk merangkul masyarakat di sekitar sana agar kita dapat membangun usaha yang berpotensi di sana, agar kita dapat mandiri dalam mengatasi masalah yang ada. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Yang menarik dari pertanyaan kamu pertama mau berperan dalam pembangunan tapi tiba-tiba kenapa ya harus ikut politik gitu. Kan itu ada asumsi artinya. Ya. Kamu boleh gak konteks sedikit dari daerah mana? Untuk konteksnya dari Sumatera Selatan Bu, tapi Sumatera di daerah Selatan. suburban areanya. Jadi Okay. masyarakat di sana lebih memilih untuk menunggu bertahun-tahun agar untuk contohnya perbaikan jalan. Mereka lebih memilih untuk menunggu pemerintah selama bertahun-tahun
daripada mereka mencari gitu bagaimana Ya, ya. solusinya, Bu. Oke, kalau pembangunan jalan specifically itu kan infrastruktur ya, itu memang sih budget pemerintah. Tapi kalau pembangunan secara garis besar, besaran pembangunan kan ada pembangunan manusianya, generasi emas misalnya, sangat bisa kita berperan. Kalau saya dari kacamata social entrepreneur, ya itu yang kita lakukan sebenarnya, berperan dalam pembangunan. Kalau dalam bidang YCAP ya pemberdayaan ibu, pemberdayaan anak lewat pendidikan dan ekonomi itu berperan dalam pembangunan gitu. Nah sekarang mungkin kamu mesti memetakan dulu nih pembangunan dalam benakmu itu apa, ya kan? Apa yang dibutuhkan konteks Sumatera Selatan daerahmu itu apa, sehingga lebih doable, lebih jelas nih. Kalau ngomongnya dalam konteks besar terus kan kita nggak mendarat nih, sekarang kita daratin dulu ke bumi. Jadi memang banyak pertanyaan yang perlu dijawab juga, pembangunannya apa. Karena kalau kamu sekolah tadi renewable engineering ya, waduh itu mah top of the line banget. That's the new world, iya kan? Iya, Bu. Terus pembangunannya kenapa nggak pakai ilmu kamu misalnya? Iya. Untuk membangun, nggak harus Sumatera Selatan kan, kalau panggilannya renewable energy, entah kemana ya, menggunakan ilmu itu membangun daerah lain pun nggak apa-apa. Nanti bisa reinvestasi, ingat gak ya? Profit itu baru dikembalikan lagi ke misalnya daerah kamu. Jadi banyak cara untuk terlibat dalam pembangunan, nggak harus lewat partai politik, lewat kewirausahaan sosial, jauh lebih sustainable, jauh lebih terhormat. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bu. Oke, saya volunteer menjawab yang kedua. Jadi kalau pertanyaannya apakah harus masuk partai politik? Jawabannya tidak, ya. Jadi mesti gimana? Nah, saya punya teman namanya Arto Biantoro ini. Dia itu menggerakkan desa di mana? Banyumas. Benar ya? Itu sama yang itu tuh. Bareng sama Sokaraja, bareng sama Nepal Van Java. sama Ya. Nepal Van Java. Nah, jadi jawaban dari saya adalah tidak harus partai politik. Gimana caranya silakan coba diceritain. Justru teorinya nih terbalik ya. Ketika kita ingin berdampak, skala yang paling doable justru skala yang paling kecil. Berdampak dalam keluarga, dalam RT itu jauh lebih mudah dibandingkan tadi berdampak pada provinsi atau pada negara. Kami punya 120 aktivis tersebar di seluruh Indonesia, 53 program. Skala kecil-kecil soal payung Tasik yang mau punah di kota Tasik, ibu-ibu yang harus berjalan 6 kilo untuk mendapatkan air di Pulau Jawa. Terus kemudian desa yang mau punah karena tidak ada yang mau tinggal di sana. Jadi hal-hal kecil yang sebenarnya bisa diselesaikan secara komunal. Justru cara kita membangun pembangunan tadi benar harus dimulai dari kekuatan komunal. Pemerintah itu berganti lewat waktu sehingga konsistensi dan komitmen bukan berarti mereka tidak mau membantu, tapi ada tantangan-tantangannya dalam pemerintahan. Maka langkah yang pertama untuk bisa mengambil bagian dari proses pembangunan itu adalah melakukannya dalam skala-skala kecil dan berjejaring. Jadi kalau kita berjejaring dalam skala-skala kecil, kita akan terhubung. Misalnya problem yang tadi disampaikan, bahkan skala infrastruktur bisa ditanggung renteng. Teman-teman arsitektur misalnya membangun jembatan di Baduy dengan dana para filantropis misalnya. Tidak perlu ada pemerintah, tapi perlu ada tadi yang selalu Bang Adi katakan, kepekaan. Ini penting sekali. Kita mau sekolah tinggi, mau sekolah rendah, kalau kita tidak punya kepekaan itu, maka kita tidak bisa menemukan jalan itu. Kepekaan hanya bisa dilakukan lewat tadi live in, belajar ngelihat orang. Ya, kalau kita ngabisin waktu terlalu banyak dalam ruangan yang sempit ya sudah ada pepatahnya kan, seperti katak dalam tempurung. Jadi kalau kita bisa keluar, melihat itu dan menemukan kepekaan itu, lalu berkontribusi sesuai dengan kapasitas kita sebagai mahasiswa, sebagai ibu rumah tangga, sebagai siapapun, itu akan membuat kita besar. Nah, menjadi besarnya dari mana? Dari jejaring tadi. Kalau kami di Indonesia Brain Activist Network kecil-kecil, tapi punya 120 orang, lalu 400 orang, lalu 500 orang dalam skala kecil, impact-nya akan terasa banyak dan bisa kita kontrol. Nah, itu penting juga. Semakin kecil skalanya, semakin mudah kita kontrol. Jadi jawabannya yes, iya,
kalau bisa di balik proses berpikirnya, ini sama kalau mau bicara trik jadi partai politik ya. Triknya begini, kalau kita mau jadi anggota partai, kita harus susah payah melewati fase. Kalau kita berkarya secara nyata, partainya nanti akan datang. Bilang, mau nggak kerjasama, mau nggak jadi kader kita. Nah itu nanti kembali kepada panggilan. Kalau kita bisa melakukan itu baru keren. Jadi partai politik juga nggak salah, tapi mulai dari diri sendiri, create sendiri dalam skala kecil. Nanti ada gula, ada semut, pasti partai, pemerintah, organisasi, bahkan Kick Andy bisa datang dan meliput. Ya, terima kasih Pak Bu. Baik, Erika juga dapat kenang-kenangan dari acara Kick Andy. Terima kasih, kita berikan aplaus untuk Erika. Kita muda, kita peduli. Nah, apa saja faktor yang membuat mimpi besar dari para founders di dunia socialpreneurship ini yang kemudian gagal? Apa faktor-faktor penyebab kegagalan itu? Nah, boleh cerita masing-masing. Ranah berpikirnya itu enggak di dalam ranah yang sustainable. Sekali lagi memang sustainability kita bisa bicara internal sama eksternal. Internal itu values, balik lagi tuh Bill, values. Nilai-nilai apa sih yang kita pegang sebagai founders. Kadang-kadang foundersnya pecah, social enterprise sih masih ada. Tapi crippled gitu, kayak handicap, jadi disabled, nggak bisa scalable lagi gede seperti mimpi mula-mula karena ada misalnya salah satu foundernya yang biasa, yang jago nyari duit, yang biasa dapat donasi atau dapat investasi, pergi karena udah nggak cocok. Jadi mungkin pembelajaran pertama cari temen founders yang solid, yang memang valuesnya sama. Jadi itu foundation. Jadi semacam fundamental yang paling penting itu values sih menurut saya. Harus sama ya. Ya tapi kalau misalnya harus sama gak dengan orang yang sama berpuluh-puluh jawabannya mungkin enggak. Orang bisa berubah, bisa, kenyataan gitu ya. Dengan segala macam pressure atau kehidupan, pengalaman dan apa yang terjadi dalam hidupnya orang bisa berubah, bisa. Tapi kita harus tetap makanya penting sekali kalau di setiap perusahaan ada core values. Nah core values itu yang menjadi cita-cita semua mulai dari founder sampai kepada semua jajaran untuk menjalankan core values itu gitu. Nah itu penting sih values kalau buat saya. Dan kenapa gagal? Karena sustainability. Karena sebenarnya profitability itu yang gak nyampe-nyampe sehingga capek juga ya fundraising gitu. Akhirnya lelah dan goodbye gitu. Nah itu sebenarnya yang kalau saya lihat ya. Nah dari Billy. Oke, kalau tadi saya nyempet bilang untuk tahu purpose, kalau gampangnya buat kalian adalah cobain aja banyak hal. Jangan berpikiran tertutup, coba banyak hal. Yang tadi saya bilang, kalau saya nggak mencoba menjawab tantangan untuk menulis buku, mungkin saya sampai detik ini nggak tahu purpose hidup saya apa. Jadi coba banyak hal. Nah, saya waktu itu naif ketika sudah menulis buku dan sudah tahu purpose hidupnya. Kan kalau saya believe bahwa purpose hidup itu adalah kenapa kita dilahirkan di dunia ini. Dan saya percaya yang ngasih tahu kita, yang ngebisikin kita itu adalah Tuhan. Ya. Nah saya secara naif saya berpikir, oke, kalau saya menjalankan purpose hidup saya, yang notabene adalah arahan dari Tuhan, perjalanannya akan gampang dong. Iya dong, kalau disuruh sama Tuhan, Bill, lu di dunia lakuin ini ya, baik bos gitu kan. Begitu saya jalanin seharusnya dimudahkan dong, iya gak? Nah ternyata enggak, ya ternyata enggak. Dan ternyata kalau di Bible di kitab suci juga dibilang gitu, mengikuti Tuhan bukan berarti perjalanannya akan gampang gitu. Nah kenapa bisa banyak yang akhirnya gagal? Bener karena belum nyampe ke profitability-nya, kemudian mereka udah give up. Udah give up dulu. Artinya apa? Tidak punya mental yang cukup untuk menjadi seorang entrepreneur ataupun wirausaha sosial gitu ya. Nah, tadi mengenai bubar jalan sama partner dari awal itu bisa beda value dan kita juga harus sadari bahwa di setiap stage of life itu kita punya prioritas yang bisa berubah. Ya, contoh paling gampang ya, kalian sekarang bikin
social entrepreneurs company gitu ya, dari sama-sama teman kuliah misalnya. Totalnya di umur 27 partner kamu mau nikah. Nah ini udah paling gampang kan, kalian udah ngerti itu. Begitu udah nikah, pasangan hidup mungkin udah ngedrive sesuatu yang beda dari yang ketika kalian sama-sama jomblo gitu. Nah itu ketika berubah prioritas hidup itu yang akan akhirnya bisa bikin company jadi pecah gitu. Nah sekarang tinggal value-nya mungkin masih sama tapi prioritas itu bisa pecah. Yang lebih parah adalah ketika value-nya berubah gitu. Nah jadi at the end of the day mental untuk menjadi wirausaha sosial itu ya drive-nya harus sebagai entrepreneur, punya drive internal mental entrepreneur dengan niat berdampak gitu. 15 tahun, 20 tahun. Ada orang yang di usia 50, 60 tahun, 70 tahun baru menemukan panggilannya. Dan itu keren. Daripada tidak menemukan sama sekali. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang tadi ditanya dan ini menjadi penting karena saya melihat ini ribuan kali dalam perjalanan hidup adalah kelelahan. Tadi Kak Vera sudah spill ya. Tantangan terbesar kita kelelahan. Kalau saya ketemu adik-adik hebat nih, usia 16 tahun sudah punya brand sepatu. Ada tuh Bill, anak muda umur 16 tahun punya sepatu. Kita semua tepuk tangan. Dalam hati saya bilang, aduh Tuhan, gila 16 tahun ya. 10 tahun lagi baru 26. 10 tahun lagi baru 36. 10 tahun lagi baru 46. Belum sampai usianya Billy juga tuh pada saat itu. Enak aja. Nggak mungkin kita lari ya 30 tahun maraton. Pasti kita akan lelah. Nah semua yang berusia muda tantangan terbesarnya adalah kelelahan. Karena rutinitas melakukan hal yang sama bertahun-tahun. Nah jadi kalau melihat adik-adik sukses di usia muda itu juga sebenarnya tantangan besar. Ini PR juga untuk teman-teman di YOT untuk bisa memulai mengarahkan itu tuh Bill. Karena riset membuktikan sukses terjadi pada usia 57 tahun. Nanti research. Sementara teman-teman yang lain umur 25 tahun sudah jadi entrepreneur, kehilangan masa muda, kehilangan kesempatan. Dan kelelahan itu akan sampai ke kita. Dan ketika saya melihat teman-teman ini kerja keras sampai jam 2 pagi, saya juga lagi begini, aduh. Karena itu menjadi tantangan kita. Maka jaga kesehatan, penting sekali investor memilih founder. Bukan memilih brand atau perusahaan, karakter. Jaga kesehatan, jangan ngerokok, jangan berbuat yang membuat tubuh kita rusak karena kita punya masa depan yang panjang. Mantap, kita berikan aplaus yang meriah. Baik, itu tadi closing statement dari 3 narasumber. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat 3 pembicara di acara Kick Andy Goes to Campus ini. Dan bagi Anda tadi yang tidak menyaksikan dari awal, jangan khawatir juga karena ini akan ditayang ulang di metrotvnews.com. Dan ada cuplikannya di Kick Andy Show di channel YouTube. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik, gampang caranya tinggal klik benihbaik.com. Ada di situ Anda bisa membantu Nanda Cipta, seorang anak muda berusia 28 tahun yang menggeluti usaha arang batok kelapa. Ini bukan bisnis biasa karena dia punya keinginan untuk memberdayakan masyarakat di tempat dia berada di Kabupaten Kampar, Riau. Nah, kalau Anda tergerak untuk membantu Nanda karena pengrajin di sana tempatnya, aksesnya sudah terendam air sehingga mereka harus berpindah dan itu adalah upaya untuk pemberdayaan ekonomi mereka selama ini. Maka ayo kita bantu Nanda untuk memberdayakan para pengrajin batok kelapa di Kampar Riau dengan klik benihbaik.com, cari campaign, dukung pengrajin arang punya tempat produksi layak. Dengan demikian Anda sudah berbuat baik, sudah berdampak bagi banyak orang walaupun Anda tidak mengenal mereka. Mudah-mudahan topik ini menginspirasi siapapun yang hadir atau yang menonton acara ini untuk berbuat baik dalam hidup dan berdampak. Jadilah impact maker. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.